Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Izzuddin Al-Qasam dengan NIM akhir 42 dari kelas B Informatika 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas pertama mata kuliah Grafika Visualisasi Komputer. Nggak perlu lama-lama, kita langsung saja ke Unity-nya. Untuk tugas kali ini cukup simpel, jadi kita disuruh buat jadi semacam gerakan sederhana. Jadi ketika kita bergerak itu si bagian face-nya ini dia bakal mengikuti arah gerakan. Jadi contohnya di sini ya, saya langsung demokan saja. Nah, jadi kan si titik merahnya ini kan bagian face-nya ya. Jadi dia ketika digerakkan, misalkan ke kanan dia bakal ngadep ke kanan, terus ke kiri dia bakal ngadep ke kiri, ke atas dia bakal ngadep ke atas, ke bawah dia bakal ngadep ke bawah. Nah, saya jelaskan dulu dari pertama tuh gimana cara buat ini itu. Ini cukup gampang ya. Paling pertama itu tadi kita bikin kanvas 2 dimensi dulu, kemudian kita masukkan background, masukkan kamera, dan kita langsung masukkan player saja. Nah, di sini saya playernya itu terdiri dari 2 square ya. Jadi di sini tuh untuk si badannya, square pertama itu buat badan dan square yang itu buat si wajahnya ini. Nah, di player ini nih saya masukin ini tambahan, apa sih namanya, komponen tambahan, yaitu rigid body untuk biar rigid body biar bisa gerak. Nah, kemudian player, terus saya tambahkan script player move nya itu ya, dia biar bisa gerak juga. Jadi ini saya tambahkan rigid body. Sebenarnya rigid body itu gunanya biar ada ini, ada gravitasi, ada fisika gravitasi. Cuma kan ini kan karena ini game top down ya, ini game yang POV-nya itu dari atas, maka kita tidak selalu butuh gravitasi. Tapi kalau nggak kita masukin rigid body-nya ini, kita nggak bakal bisa jalan juga. Jadi langsung saja saya masuk ke script player itu. Nah, ini di bagian pertama itu ada import library. Biasa import library. Kemudian di bagian selanjutnya itu kita mendefinisikan kelas si playernya itu, yaitu yang pertama itu ada speednya di sini 10, kemudian ini tadi rigid body, dan kemudian vektor itu move direction itu buat gerakannya. Langsung di fungsi pertama itu ada start. Nah, gunanya dia biar isinya itu dia yang pertama itu fungsinya dulu. Fungsi void start ini dia itu buat sebagai frame pertama gitu, frame yang paling pertama ketika game itu baru dijalankan. Nah, isi dari void startnya ini dia tuh buat mastiin apakah si rigid body-nya itu ada. Kalau misalkan dia nggak ada, if RB-nya itu sama dengan 0, maka dia bakal dipanggil kembali get komponen rigid body 2D. Kemudian ini tadi yang saya jelaskan, RB rigid body gravity scale-nya itu dia 0 ya, kalau kita di sini nggak butuh gravitasi karena ini game top down. Kemudian RB constraint, rigid body constraint 2D-nya freeze rotation itu gunanya biar nggak muter-muter gimana maksudnya. Jadi dia sebenarnya kan di fungsi rigid, di fisika rigid body itu bakal ada karena fisika dari bawah rigid body itu, kalau misalkan nggak kita tambahin freeze rotation ini, dia bakal muter-muter sendiri gitu. Jadi kita tambahin freeze rotation. Kemudian di fungsi selanjutnya itu ada fungsi update. Di sini tuh untuk menerima inputan. Yang paling pertama itu
di si yang pertama itu input get access raw horizontalnya, yaitu buat si A sama D-nya buat kanan kiri, kemudian vertical input itu buat W sama S-nya itu buat atas bawah, dan kemudian di sini ada move direction. Jadi buat bikin vektor arahnya itu. Dan kemudian di sini dia memanggil fungsi update facing direction, jadi dia biar menghadap ke arah yang benar si ini ya, menghadap ke arah geraknya si muka tadi ya, yang merah tadi. Kemudian ada fungsi fix update di sini tuh buat biar apa velocity ini dia biar sesuai sama move direction sama speed yang tadi. Dia tuh buat memverifikasi apakah gerakannya sudah sesuai gitu, speed sama speed ini nih. Kemudian paling terakhir itu ada fungsi update facing direction ya, yang tadi itu dia untuk mengupdate apakah ngadep si mukanya tadi udah ngadep ke arah gerak kita, udah bener apa belum. Nah di sini nih ada if mat ini ya, if mat apakah x-nya itu lebih besar dari y, itu gunanya biar kita misalkan kita misalkan kan kadang bisa input dua ini nih. Ini saya contohin lagi. Kan kita bisa misalkan kita pencet Y sama D berbarengan, dia tuh bakal gerak secara diagonal. Dia bakal bergerak secara diagonal. Terus A sama S juga gitu. Ya intinya gerak diagonal lah. Udah berapa menit ya? Udah 7 menit. 3 menit lagi. Jadi biar misalkan bisa dia misalkan geraknya diagonal itu dia biar bisa menentukan dia bakal ngadep kemana gitu. Nah misalkan horizontalnya itu lebih dominan, dia bakal nentuin lagi nih. Misalkan dia gerak ke kanan, karena kan ini defaultnya kan ke kanan ya. Jadi di sini ininya tuh x y z nya tuh 0 0 0. Nah kalau misalkan dia gerak ke kiri ke A, dia bakal y-nya itu dia bakal nambah 180 derajat positif ya. Jadi dia bakal ngadep ke kiri. Nah kemudian misalkan y-nya lebih besar, dia si x y z-nya tuh z-nya tuh bakal nambah 90 derajat, maka dia bakal ngadep ke atas. Nah terus kalau misalkan dia ke bawah, dia itu si z itu bakal muter 270 derajat, maka dia bakal ngadep ke bawah. Jadi begitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.